2023 itu ada Rp3.060.348. Naiknya kira-kira adalah 7,95%, yaitu berupa Rp225.327. Nah ini kan biasanya di tahun-tahun sebelumnya kenaikannya berapa persen, Pak? Macam-macam sih, karena kita itu ada beberapa regulasi. Dulu 2015 kita punya namanya upah minimum berdasarkan survei hidup layak, kemudian ada juga berdasarkan PP 78, ada juga PP 36, dan yang sekarang ini pakai Permenaker 18 2022. Jadi memang dasarnya sendiri-sendiri. Jadi kenaikannya memang sendiri-sendiri, dan kenaikan tertinggi itu kira-kira ya tahun 2017-18 itu agak tinggi karena kebutuhan layak hidup itu ya, dan itu dari nilai kecil ke derajat tinggi. Tapi begitu sudah 2009 ada pandemi, ini memang juga pengusaha juga merasakan betul betapa sulitnya dalam rangka mempertahankan usahanya, sehingga gejolak untuk kemampuan membayar pun itu terpikirkan semua. Kemudian di 2023 ini pasca pandemi ini berharap bahwa untuk menjaga keekonomian kita, pemerintah mengeluarkan Permenaker 18 yang memang harapannya adalah mampu menjaga stabilitas ekonomi. Apa itu stabilitas ekonomi? Adalah kemampuan kebelanjaan masyarakat, sehingga harapannya adalah bagaimana pengusaha bisa memberikan upah yang bisa memang untuk terbelanjakan, sehingga keekonomian Indonesia tetap lancar, tetap stabil itu. Karena bagaimanapun namanya pengusaha dan pekerja itu seperti dua kaki dan dua sendal itu loh. Kalau dipakai semua, kalau tidak semua. Dan dua kaki itu mesti nggak mungkin jalannya bareng-bareng, mesti gantian, ada yang maju, ada yang mundur itu kan. Tidak bisa maju semua ya jatuh, mundur semua juga jatuh. Dan kebersamaan ini tetap jalan. Tapi dua kaki ini kalau salah satunya gatel, mesti satunya juga garui tanpa diperintah otomatis itu kan. Kesadaran harapannya adalah membangun kebersamaan antara pengusaha dan pekerja itu seperti itu, sehingga pengusaha dengan memberikan rezeki yang banyak kepada pekerja akan dimudahkan rezekinya dan lipat gandakan, dan pekerja yang sudah dihargai oleh negara dan oleh pengusaha juga semangat bekerjanya, etos kerjanya semakin tinggi, memiliki inovasi untuk mengembangkan usahanya lebih baik. Oke, tapi kok 17-18 itu memang sampai berapa persen, Pak? Sekitar berapa? Ya banyak kenaikannya, hampir 12-an ya, 12%-an sekian dulu ya. Cuma kan naikannya dari sekian juta sekian jadi menjadi 2 gitu kan. Karena menyetarakan ke ibu kotaan ya. Jadi, dan saat itu juga memang sampai dulu ada berdarah-darah juga pada saat menentukan UMK. Sekarang kan tidak, sekarang dengan Bang Dedi, teman-teman pengusaha dengan Serikat Pekerja itu kalau rapat UMK hanya 7 menit seperti kultum gitu ya. Jadi teman-teman dan damai semua, karena apa? Semua sudah pada cerdas. Jadi di Indonesia, di Semarang itu kebetulan Serikat Pekerjanya juga cerdas, memiliki akal dan hati yang bagus. Pengusahanya Kota Semarang juga punya kebesaran dan kesabaran yang baik. Jadi sehingga pemerintah sebagai fasilitator lebih enak. Jadi kita itu seperti kaki tiga ya. Jadi pemerintah, pengusaha dan serikat itu di kaki tiga. Kenapa kaki tiga? Sebab kalau kaki tiga itu bisa penyembuh kalau tenggorokan gatel macam-macam ya. Tapi kalau kaki lima kan digaruk, karena kaki lima itu mungkin ganggu ketertiban. Itu kira-kira itu saja. Oke, ternyata ini ada filosofinya ya Pak ya. Baiklah, ini berarti 7% ya masih di tengah-tengah begitu ya, bukan yang paling tinggi dan tidak paling rendah juga. Apalagi ini juga menyambut karena sekarang sudah mulai peralihan ekonomi kita mulai membaik begitu. Karena maksimal kan 10% di Oke, baiklah. Dan kalau dari Pak Dedi nih sebagai perwakilan dari Apindo, kalau setiap tahun ini kan pasti ada kenaikan dari UMK begitu ya, karena harapannya tentu ekonomi semakin lebih baik dan pekerja pun bisa mendapatkan upah yang lebih baik juga. Tapi dari Apindo sendiri bagaimana Pak dalam menggodok membahas bersama mengenai UMK? Ya, tadi seperti disampaikan oleh Pak Kadisnaker, Pak Tris, memang masalah upah ini tiap tahun ini menjadi isu dulu ya. Jadi zaman Pak Harto itu upah tuh nggak ada, pemerintah menentukan itu, jadi nggak ada ribut-ribut. Kan ini euforia ini kan setelah adanya reformasi ekonomi, reformasi itu menjadi timbullah formula-formula baru ya.
Jadi ada kita hidup layak, ada yang tadi ada muncul kita kerja, muncul permenaker macam-macam lah, dan PP 78 segala macam. Sehingga memang upah ini dinamis gitu ya, karena kita tahu bahwa yang ada apa sih variabel pengaruh hal itu bisa naik gitu. Itu kan akibat adanya inflasi, daya beli orang tadi yang dulunya tuh gaji mungkin tahun-tahun 98, 2000 kita beli kaos kaki 10.000 dapat 3, sekarang 10.000 dapat 1, artinya nilai waktu jatuh. Jadi memang ada, tapi harus diimbangi dengan juga kemampuan, karena pemerintah harus menjaga juga harga-harga juga supaya inflasi tidak terlalu tinggi gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dari segi pengusaha sih yang penting kita kan bagaimana meningkatkan produktivitas, daya saing gitu ya. Karena kan juga upah sih jangan nanti upah murah, bukan, upahnya kemahalan juga nggak enak juga gitu. Jadi harus ada keseimbangan tadi, karena daya saing kita untuk karena kalau kita mampu semuanya tumbuh ya, karena kan variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kan adanya konsumsi juga. Satu konsumsi juga, konsumsi kurang nanti nggak belanja juga. Kalau konsumsinya terus makan-makan, orang nggak tertarik. Artinya tidak ada penyerapan dan kerja baru. Tapi kan itu kan investasi masuk ke sini supaya adanya penyerapan tenaga kerja. Saya kemarin polanya kan sekarang udah maju nih ya. Kemarin kan Pak Gaida 2 bulan lalu investor masuk ke sini nih dengan upahnya murah gitu ya. Murah itu bukan murahannya. Itu 94 perusahaan masuk ke sini. Ada satu perusahaan, saya tanya, Anda masuk ke sini Nestle, masuk ke sini, tapi sampaikan. Dia masuk ke sini kira-kira berapa tenaga kerja yang akan diserap, gitu, ya? Ternyata memang nggak ada tenaga kerja yang diserap, karena kami udah pakai teknologi. Jadi di sini hanya robot saja dioperasikan dari Jakarta. Jadi itu kan motor-motor baru gitu udah menjadi ini juga gitu, teknologi itu loh, ya, bermain ya. Ternyata menarik ya cerita-cerita seperti ini, apalagi di mana teknologi itu mulai berperan begitu ya Pak ya. Ini kita akan kulik lebih dalam lagi bersama Pak Didi setelah segmen yang satu ini. Jadi people jangan kemana, tetap bersama kami di Ngobras. Dari Apindo Ali sama Semarang dalam rangka siar berkunjung ke makam Habib Rohani untuk berdoa lah, karena kami dari santri ya. Kami suka dengan ulama-ulama terdahulu. Kemudian selain itu tempatnya juga menarik. Aplikasi Sapa Mbak Ita, situs resmi lapor. Laporan diterima oleh admin dan diverifikasi oleh sistem Sapa Mbak Kita. Laporan diteruskan ke dinas terkait jika status sudah terverifikasi oleh sistem. Laporan yang diterima oleh dinas terkait dari sistem akan diproses sesuai aduan.
Status aduan dapat dilihat di web sapambaita.semarangkota.go.id. Drive me home. I'm addicted to your heart, and we will find a way forevermore. We're here through time to keep fight for a wildest dream. Don't afraid, there's no more hiding fears, no more tears. We will fly away. Let's show the world how beautiful we ini sebenarnya sudah kita rencanakan sekitar 5 tahun yang lalu, tetapi baru terlaksana kemarin tahun 2021. Tahun 2021 kami membentuk tim pengelola yang terdiri dari 12 orang, merupakan warga RW 10 Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang ini, yang mempunyai visi dan misi yang sama, sehingga kami membentuk kampung tematik dengan tujuan memberdayakan perekonomian masyarakat di RW 10 khususnya dan Kelurahan Meteseh pada umumnya. Nah, di kampung tematik ini kami mengandalkan
karena di RW 10 ini kan banyak pedagang-pedagang kecil. Maka kami merekrut pedagang-pedagang kecil ini untuk kami beri lapak untuk memamerkan dagangan-dagangan mereka, sehingga dari lakunya dagangan mereka itu bisa menambah income dari masyarakat. Karena tempat ini di salah satu sungai ini ada namanya kedung. Kedung itu ceruan air sungai yang pusaran yang ada ceruannya, dan tungkul itu berasal dari kata ketumpul. Jadi banyak orang yang berada di tempat ini terus mereka tidak mau pulang. Mereka terlalu nyaman berada di sini. Nah, maka Oke people, kita masih di Ngobras dengan pembahasan kita tentang UMK Kota Semarang tahun 2023. Tadi Pak Denny masih cerita ini ya tentang bagaimana Kota Semarang ini memiliki para pekerja yang upahnya bisa dibilang termasuk murah tapi tidak murahan. Betul ya Pak? Ini kenapa Pak? Memang dengan harga segitu dan juga kemampuan dari pekerja di Kota Semarang itu worth it gak sih? Ya karena kalau memang upah itu ya ini kan banyak yang paling ini kan sektor padat karya ya. Karena orang isinya manusia semua ya. Jadi biaya komponen upahnya cukup besar gitu ya. Jadi kalau upah itu nanti terlalu cepat juga ya. Kenapa orang investasi ke sini? Karena upahnya di Jakarta tinggi. Kenapa orang investasi ke sini? Ya, karena ada upahnya dan satu faktor pertimbangan juga ya. Kita selalu beli produk satu barang harganya 10, itu upahnya 30%. Itu upah itu sama dengan harga barangnya sendiri kan udah tidak ada marginnya lagi, karena memang baru sekedar merubah bentuk gitu. Jadi value-nya itu belum ada yang memang lebih tinggi lagi. Jadi karena memang padat karya itu ya di sini paling besar kontribusinya di Jawa Tengah ini ya kan padat karya, seperti tekstil, tekstil, ada furniture ya, dan sektor-sektor pertanian juga mungkin makanan dan minuman. Jadi itu mungkin yang paling penting, karena kalau sudah sampai nanti harga upah dengan harga pokok bahan bakunya sama ya itu udah tidak menarik lagi. Jadi harus merubah menjadi yang lebih tinggi lagi grade-nya, menjadi padat modal gitu. Di sini kan belum ada. Seperti di Bekasi dulu kan juga sama. Dulu orang di Bekasi itu tekstil atau itu paling banyak di sana Jawa Barat ya. Sekarang dengan masuk ke teknologi jadi bikin perakitan mobil, bikin elektronik ya. Mereka tentu SDM-nya harus ditingkatkan, jadi yang lebih skill lagi gitu. Nah, ini yang menjadi permasalahan juga. Gitu. Jadi kalau upah dan harga itu seimbang lah saya rasa. Karena kalau pertama saya ekspor ini kan juga pengaruhnya juga bukan hanya lokal tapi global. Gitu. Pengaruh global cukup besar, bagaimana daya serap pasar di luar juga, daya saing kita dengan negara lain. Seperti Bangladesh, seperti ada Vietnam, gitu. Jadi melihatnya secara makro gitu. Karena masalah upah ini juga kan tiap bulan dibahas dalam perumahan. Lagi sekarang ini nggak perlu survei lagi karena negara yang survei, statistik yang survei udah. Jadi parameter sudah terukur rasa-rasa. Oke, baik. Jadi tidak lagi yang padat karya hanya berdasarkan kuantitas, tapi ini juga harus padat modal, begitu ya? Ya nantinya kalau memang upah padat karya yang sudah tidak menarik lagi, orang nggak akan investasi lagi. Kan udah, ya buat apa udah nggak ada margin lagi. Ibaratnya orang kerja itu kalau bunga bank sudah sama dengan untungnya, ibaratnya lah cuannya ya sudah nggak kerja lagi, pokoknya kan di bank langsung. Iya. Oke, tapi kemudian kalau begitu tentu saja bagi para pekerja ini harus meningkatkan kualitasnya ya, sehingga nantinya bisa mengikuti dengan perubahan-perubahan dinamika di bidang usaha tersebut ya. Dan kalau di Kota Semarang sendiri seberapa menariknya sih Pak kalau dari kacamata pengusaha untuk para investor itu masuk ke Kota Semarang? Ya pertama lokasi geografis. Sekarang ini di sini ada bandara, ada pelabuhan, ada kereta api juga ada ya. Nah itu memang salah satu dulu waktu kita pertama datang itu kita lihat. Kedua kenyamanan dan juga kondusivitas aman, iklim investasinya aman, sehingga orang kerja itu kan sudah mau ruwet sama dengan birokrasi dan sebagainya. Kalau bisa ya
kami fokus urusan bisnisnya juga saya kan supaya lancar gitu. Nah itu dijaga, termasuk pasti juga salah satu peran Disnaker komunikasi dengan serikat, dengan pengusaha-pengusaha juga diundang berkomunikasi permasalahan sama dengan perizinan ya. Kan infrastruktur itu kan bukan hanya bangunan tapi perizinan juga termasuk, telekomunikasi termasuk gitu. Dan juga keramahan tadi untuk menerima investor. Jadi saya rasa ya memang ini musimnya kerja bareng lah, stakeholder itu kan masing-masing punya kepentingan. Tapi kalau diorkestrasi menjadi satu bareng-bareng ya satu kekuatan salah satu. Oke, nah ini gimana nih dari Pak Tri sebagai dari Disnaker ya, ternyata juga punya peran penting untuk kemudian bisa membuat para investor itu tertarik untuk masuk ke Kota Semarang sehingga nanti penyerapan tenaga kerja bisa semakin banyak, Pak. Jadi sekarang ini kan proses rekrutmen itu juga satu pintu di Disnaker. Jadi sekarang orang masyarakat Semarang cukup membuat kartu AK1, boleh tetap online macam-macam, kemudian menyertakan kelebihan-kelebihan dan kemampuannya. Nanti kami rekrutmen ada di sini, sehingga kalau pengusaha datang di sini sekarang pengusaha paling hanya bawa 2 orang, dia hanya bilang, Pak, pemerintah bisa bantu tidak? Saya butuh tenaga begini, tolong siapin deh, gini gitu. Nanti seleksinya di ruang ini, nanti tim seleksinya ada di tempat dia, jadi non budgeter dari pemerintah, dia bawa snack sendiri, kita hanya fasilitasi saja. Kami sudah 20 kali seleksi itu, dan memang sekarang kepada arahnya ke teknologi. Artinya teknologi bahwa sekarang ini model canggih, misalnya saja tentang kabel listrik gitu ya, itu juga sekarang sudah model. Sehingga kami juga sini menawarkan sekaligus suruh agar pada kreativitas di situ ya. Jadi kemudian ada juga dari Paniser, dari macam-macam banyak di sini ya. Jadi cuma jadi masalah adalah belum ada ketertarikan oleh generasi muda Kota Semarang dalam kepekerjaan. Saya pun tidak bisa menyimpulkan apakah dia mau bekerja yang tanpa formalis apa tidak, tapi bisa dikategorikan dari beberapa seleksi, kalau pengadaan seleksi itu untuk berbau pemerintah, itu pelamarnya banyak betul, upaya dilakukan apapun. Contoh misalnya Bapenda mengadakan tes seleksi di sini, minta seleksikan untuk penarik pajak dan pengawas itu. Pendaftarnya budak, walaupun butuhnya 150 sampai 2000-an yang daftar. Tapi begitu untuk pengisian ATM Jawa Bali gitu, yang daftar ya hanya 70-an, 40-an. Jadi dan karena apa? Nggak tahu apakah kami sebagai pemerintah di negara ini belum bisa mensosialisasikan, atau mungkin mental dari teman-teman semua yang belum terbentuk. Maka kami berharap di dalam pendidikan di akademisi maupun di SMK tentang mental kepekerjaan sejak awal, dan yang isi itu jangan guru, tapi silakan Apindo, silakan pengusaha, kita praktis yang ada di lapangan supaya paham gitu loh, mental kerja itu apa sih gitu loh. Jadi sehingga dia paham betul. Jadi misalnya 1 semester nanti menghadirkan Bang Dedi macam-macam, udah dimagangkan. Dan pola pemagangan itu harus sesuai. Jadi yang magang dimaksud di dalam peraturan menteri itu magang orang setelah lulus. Jadi setelah dia lulus ujian, jangan pulang dulu, ada magang 3 bulan dapat sertifikasi pemagangan. Jadi jangan waktu semester 7-8 bukan di SMK itu. Jadi SMK setelah wisuda itu dikasih 3 bulan magang sesuai dengan keminatan. Tetapi sebelum magang memang 1 semester sebelumnya Apindo ataupun saya sudah memberikan trik-trik begitu. Nanti ada keminatan di mana. Sehingga dari situlah nanti terbangun sistem mekanisme rekrutmen sejak awal. Sehingga mental pekerja itu dibangun sejak itu. Ini memang antara Dinas Pendidikan Provinsi dengan Ketenagakerjaan Apindo harus bareng-bareng duduk. Tapi kalau yang ngajarkan mereka, dosen kan, ya memang dia nggak paham di lapangan itu. Itu kan seperti bakul bakso ngajarin nasi ayam kan, jadi kan nggak bisa ketemu gitu loh. Tapi kalau yang ngajarkan Apindo ngerti gitu loh. Oh, tata cara masuk kayak apa, tata cara duduk, tata cara bukan apa. Cara-cara inilah yang memang dihadirkan. Dan perlu diketahui, kita tidak bisa dibandingkan dengan negara lain. Negara Indonesia itu beda. Kita itu punya satu kultur, kita itu punya budaya, yang kedua punya Pancasila. Sehingga tenaga kerja kita tidak bisa disamakan di Korea, di Jepang. Pegawai di Jepang tidur di kantor penghargaan, kita tidur di kantor kemalasan itu. Kita itu punya budaya. Mantenan, proyek telung dino, bapak yang meninggal atau pitung dino. Di luar negeri kan tidak ada. Ini juga satu memang pola beda, sehingga
para investor-investor kalau datang di sini saya kenalkan ini negara Pancasila, negara punya budaya, sehingga beda, jangan disamakan dengan Jepang gitu kan. Contoh misalnya kayak di Korea kan berapa bayangkan orang untuk hamil saja kan dibiayai negara tuh supaya hamil. Itu negara hebat, belum kawin aja penyayang hamil, itu artinya apa? Kita memang beda kultur budaya, sehingga udah ada. Tapi orang-orang kita itu sergap-sergap, mau rajin-rajin dan mau punya jajak ngomong. Orang ngambekan, tidak putus asaan, sehingga walaupun dia kadang marah, kalau begitu diwongkan juga mau. Jadi itu yang memang, dan bangun bersama-sama, semoga investor juga. Dan saya yakin karena Semarang itu damai kok, semua serba 5 menit ke bandara, 5 menit ke pelabuhan, 5 menit kemudian kereta api 5 menit kan, dan di kawasan-kawasan tidak ada gangguan. Coba dibandingkan daerah lain, kawasan kita masuk saja aman itu, tanpa ada gangguan apapun, jin gentayangan apapun tidak ada. Pemerintah juga damai, aparat kita juga melindungi begitu, dan ini sangat kondusif. Makanya pengusaha-pengusaha kalau tidak betah di Semarang itu ya mesti ada sesuatu, harus betah banget karena Semarang paling enjoy. Semua serba ada, bisa terjangkau gitu ya. Jadi, dan saya berharap di 2023 itu pasca pertemuan G20 di Bali, berharap investor itu bisa naik, dan Semarang menjanjikan betul. Anda boleh luar daerah tetapi transportasi untuk ke pelabuhan, transportasi ke bandara, transportasi kereta api kan panjang, bisa makan banyak. Nah, di Semarang saja murah, 5 menit nyampe gitu kan. Damai juga. Ini yang berharap juga 2023 Semarang itu akan berekonomi lebih aktif, lebih bersinergi, dan bisa menunjukkan kepada dunia bahwa Semarang tidak ada resesi apapun, tetapi Semarang terbangun dengan bagus, bahkan tidak inflasi tapi deflasi kan sekarang secara otentik, dan itu akan terjamin. Jadi itu harapan kami. Saya berharap kepada seluruh generasi muda yang ada semangat mental bekerja yang baik, dan silakan kalau tidak jelas koordinasi ke Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, bisa konsultasi di sini. Kita punya program namanya Api Kerjaku, punya namanya ATM Anjungan Tenaga Kerja Mandiri. Silakan web itu dibuka, informasi apa yang ada, dia masuk kemana, silakan di situ dipakai, sehingga slogan yang diberikan untuk Disnaker bangga dadi wong Semarang gampang oleh gawean itu bisa diwujudkan hari demi hari. Itu saya kira itu. Bangga dadi wong Semarang gampang golek gawean. Luar biasa ya. Jadi ternyata ya memang banyak hal ya, dan sudah desain sedemikian rupa agar Kota Semarang ini nyaman bagi para investor untuk menjalankan usahanya, dari keamanan, infrastruktur segala macam, dan yang penting untuk sekali kita persiapkan tentu saja dari para generasi muda yang nanti akan menjadi pekerja begitu ya. Kita masih akan membahas tentang hal-hal lain seputar tenaga kerja dan juga UMK serta pengusaha di Kota Semarang. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras.
nggak sih Pemkot Semarang punya kanal resmi buat kamu ngaduin masalah kamu? Selamat datang di kanal pengaduan pelayanan publik Sapa Mbak Ita. Apa aja sih yang bisa kamu laporin ke Sapa Mbak Ita? Pendidikan, administrasi kependudukan, pajak daerah, lingkungan, perizinan, infrastruktur, perhubungan, sosial kemasyarakatan, kesehatan, penerangan jalan, tata kota, Perkim. Adukan laporan kamu ke kanal resmi Sapa Mbak Ita berikut: WhatsApp, SMS, Twitter, aplikasi Sapa Mbak Ita, situs resmi lapor. Laporan diterima oleh admin dan diverifikasi oleh sistem Sapa Mbak Kita. Laporan diteruskan ke dinas terkait jika status sudah terverifikasi oleh sistem. Laporan yang diterima oleh dinas terkait dari sistem akan diproses sesuai aduan. Status aduan dapat dilihat di web sapambakita.semarangkota.go.id. Well, we've literally just arrived. Yes. And then? So, well, the tradition and the history is what we're here for, to see this area, so that we can learn about the history that's happened here. I love, for example, these lamps are beautiful. You have some lovely architecture. Well, I want to go into the church, actually. Oh. Yeah. Well, I think they're going to walk us more through your old town, so that we can soak up some more of your culture. Okay. Yeah. We had some dancers on board, and the dancing is beautiful. The See? music is lovely, and it's a lovely welcome. Makes us feel very it special. does. Okay, good. It's really good. At the moment, this has been the best place we've been to for some time, and then after this we're going to Surabaya and then Bali. But I think this is a little bit different. This is special. Yes, of course. I think it's a great first impression. Okay. Now I've seen as far as this, Yes. great buildings, Oh, thank you. Okay. so you can get to look at everything along the way. Yes. Yes, great. Ya, kita masih di Ngobras OPD Kota Semarang dengan pembahasan seputar UMK di Kota Semarang. Dan ini kemarin sudah dilakukan sosialisasi ya Pak Trisya mengenai UMK, kemana saja Pak? Jadi sudah 2 kali sosialisasi, besok sekali lagi. Jadi kemarin dengan program Bumi yang ada di hotel yang ada di Kaliwiru, kemudian juga dengan dinas lain, dan besok dengan BPJS Tenaga Kerja juga undang lagi pengusaha untuk sosialisasi. Sosialisasi itu bukan saja memamerkan tentang UMK, tetapi mental untuk peningkatan inovasi bekerja. Jadi kita jangan kemudian menanam pada teman-teman bangga UMK naik, tapi
dengan semangat kenaikan itu apakah diimbangi semangat kinerja, itu yang penting. Sehingga kami kepada teman-teman seluruh pekerja, ayo mari kita tunjukkan kepada bangsa dan negara ini bahwa pekerja di Indonesia adalah pekerja yang memiliki etos kerja tinggi, disiplin tinggi, dan bukan saja meminta tetapi akan memberi dengan semangat. Nah, itu yang kami bangkitkan pada semua, dan semoga juga teman-teman serikat pekerja di lapangan tetap solid, tetap membangun kebersamaan dan saling komunikasi, dan tidak kemudian pamer bahwa kita itu tinggi, bukan, tetapi karena setinggi apapun mesti orang bilang kurang gitu kan. Rumusan duit itu nggak pernah ada cukupnya, tetapi ada keterterimaan dalam diri kita yang penting. Sehingga besok dengan Bang Deddy juga kita sama-sama bareng yang diselenggarakan BPJS Tenaga Kerja untuk sosialisasi lagi kepada para pekerja, juga agar semangat untuk peningkatan kinerja dan semangat menjalin kebersamaan dan menjaga keutuhan pengusahaan di Semarang. Itu yang kita berarti dengan naiknya UMK ini jangan cuma yang kita dapatkan saja ya, tapi tentu saja performa kita dalam bekerja, kinerjanya harus semakin meningkat pula. Nah, ini Pak Deddy bahkan ikut juga ya Pak dalam kegiatan sosialisasinya segala macam. Bagaimana tanggapan dari pengusaha itu sendiri Pak? Apakah ada pro kontra? Kemudian bagaimana penanganannya? Kemudian karena tentu saja kita harus satu visi dan misi begitu ya dalam menjalankan Kota Semarang bersama dengan pengusaha. Ya, saya rasa ini kan kita negara demokrasi, artinya semua boleh berpendapat, tapi kan tentunya masing-masing ada punya kepentingan gitu ya. Akhirnya juga serikat juga ada yang menjaga pendapat ya. Ada yang minta sekian persen, 13% ya, tapi itu kita sekian gitu, dari pemerintah sampai jalan tengah ya. Artinya kan selama ini itulah tidak komunikasi yang baik sehingga tidak timbul konflik, karena kalau kepentingan itu orang tuh bicara antara kebutuhan keinginan itu kan susah ya, beda tipis ya, beda tipis gitu. Jadi ini memang yang harus kita komunikasikan, walaupun secara aturan kita ingin ikut pemerintah, tapi ada juga kan kita ini ada induk organisasinya, aturan ada pusat semua kan ya, tapi kan semuanya tetap kondusif, tetap nggak ada ribut-ribut kan. Jadi komunikasi yang baik kalau masalah urusan-urusan kepentingan, saya masing-masing punya tentunya memperjuangkan tujuan dari organisasinya sehingga saya rasa ini hal yang wajar dalam beda berpendapat, tapi tidak harus kita berkonflik kan. Dalam rapat-rapat biasa, tapi kalau di luar kan kita berjalan seperti biasa. Karena dari Pak sampaikan bagaimana anak-anak muda sekarang tidak maunya kalau tes pegawai negeri banyak ya. Saya sebenarnya sekarang juga udah bagus ya, pemerintah sudah berikan jaminan, BPJS Tenaga Kerja sudah memberikan jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan kekayaan kerja, itu banyak poin itu. Sebenarnya ini perlu disosialisasikan juga pada generasi muda sehingga mereka tahu bahwa sebenarnya itu terlindungi gitu. Tapi kalau masalah bisnis kan juga nggak bisa lanjut, kita kan tuh nggak bisa dipastikan. Ada perusahaan yang umurnya pendek, itu masih bisnis gitu. Jadi kenapa anak muda sekarang saya rasa lebih cerdas ya, lebih berani. Anak muda sekarang berani kan kerja itu ya, bekerja kalau mau keluar aja WA aja Pak, maaf Pak saya kerja lagi besok, nangis itu seperti itu gambarnya. Udah yang ini berjaga gitu, artinya walaupun mereka itu pintar gimana, tapi tata caranya tua-tua kayak kita lah, jadi perlu penghargaan itu, karena yang sebenarnya punya uang itu orang tua, anak muda yang dia nyari orang tua gitu. Jadi itu menjadi ini juga perlu pertimbangan juga, karena ASN kan terbatas, apalagi sekarang ketika sistem sudah digitalisasi, tentunya semuanya nggak pernah ketemu kita kan kekurangan terus itu. Jadi sektor swasta inilah yang mungkin kayak kita ini yang nanti akan banyak menggarap tenaga kerja, banyak menghimpun orang-orang pandai, orang-orang yang punya kemampuan akademik yang baik ya, kemampuan skill yang tinggi, itu mungkin menjadi tantangan ke depan.
Oke, baik. Jadi ya memang semua perlu dikomunikasikan dengan baik ya, nggak pakai laptop gitu ya Pak ya. Dan tentu saja kemudian bagi saat ini di mana kebutuhan kerja ini semakin tinggi ya untuk kualifikasinya. Jadi ya memang tidak hanya dari kinerja saja, tapi juga bagaimana cara kita berkomunikasi dengan atasan, dengan teman-teman pun tata krama ini harus selalu dijaga begitu ya. Jadi skill dan juga attitude itu sangat penting. Nah kemudian tadi yang disebutkan Pak Tris sebenarnya sangat menarik ya, bahwa kalau ada Pak Dedi di sekolah gini yang ngajarin kita pasti semangat begitu ya, yang memang tahu bagaimana di lapangan, kemudian juga bisa memberikan kita arahan-arahan tentang kedepannya di dunia usaha. Nah tapi kemudian apakah itu bisa Pak terwujud di Kota Semarang Pak Tris melalui pendidikan? Jadi kami berharap di tahun 2023 ini membuka jalur komunikasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi, dengan Apindo, diskusi tentang pengalaman kami di rekrutmen itu. Selama rekrutmen kendalanya demikian, apakah kemudian dengan keterlibatan Apindo dan sistem mekanisme itu bisa dimasukkan, karena apa? Di kurikulum lokal kan sebenarnya paling tinggi ya dari pendidikan, dan ini yang belum terserap. Mereka juga belum menggali di kita, jadi barangkali terbangun diskusi, dan harapannya adalah mental kepekerjaan ini menjadi, dari hasil diskusi SDC kami di tingkat provinsi itu juga mental kerja menjadi poin. Dan mekanisme di dalam kesiapan bekerja diawali dari pemagangan ini yang penting, karena pemagangan itu beda dengan praktek kerja. Selama ini kan praktek kerja, kalau praktek kerja di pengusaha itu malah jadi nilai poin negatif di pengusaha, karena pengusaha saat bayarnya datang itu tidak boleh ada orang yang tidak bekerja di situ, orang masih pendidikan, harusnya orang yang sudah, makanya lulus dulu dimagangkan sehingga dia bisa dapat upah juga pada saat magang, minimal transport itu. Kalau dia masih bekerja kan tidak bisa diberikan itu karena nggak punya dasar, nggak punya landasan. Ini yang bangunan sistem ini yang jelas, yang perlu didiskusikan dengan Dinas Pendidikan Provinsi kan, sehingga magang dengan praktek beda gitu loh, mekanismenya, strukturnya, nilainya gitu kan. Dengan begitu magang nanti kan dia akan ketemu, misalnya magang di dua tempat, dia kan ada ketertarikan di mana kan. Dan namanya tadi yang bilang Pak Dedi bahwa sekarang orang muda itu kan simpel, tidak seperti dulu mau masuk juga pakai pintu dodok pintu. Sekarang kan cukup WA, dapat di sini lewat online, pulangnya ya cukup, kalau mau keluar ya cukup mohon maaf saya resign gitu saja. Jadi dan ini mekanisme administratif ini juga pemerintah dan tidak boleh tersinggung, artinya bahwa mutung ini nggak cari. Ya memang sekarang eranya begitu anak muda, jadi kita akan membutuhkan satu mental yang bagus. Oleh karena itu berharap di 2023 terbangunlah antara Pindo, kemudian Dinas Tenaga Kerja dan pendidikan sebagainya, ada diskusi tentang kesiapan mental bekerja menyambut era ke depan di 2023, karena tahun-tahun itu juga riskan di tahun-tahun politik, sehingga takut bahwa anak muda ini kalau belum fokus di dalam pekerjaan akan sangat terganggu, mental mudanya tergoyahkan sehingga bisa berdampak negatif di masyarakat. Itu yang barangkali harapan. Baik, nah ini apalagi kalau misalnya ngomongin soal generasi kedepannya kan Indonesia bisa punya bonus demografi itu ya Pak, dan yang sekarang ini menjadi penting bagaimana menyiapkan agar mereka nantinya bisa menjadi bonus demografi yang baik, yang membawa berkah, bukannya malah nanti menjadi pengangguran begitu ya. Kota Semarang sendiri punya banyak sumber daya untuk mendidik ini Pak, berapa sih yang dimiliki dari bidang akademis maupun yang non akademis? Jadi di mana di tahun hampir 2004-2025 itu penduduk usia kerja itu hampir nanti 70% ya, hampir 1 juta sekian lah. Itu menandakan bahwa kesiapan lapangan kerja tercukupi. Dan sekali lagi orang-orang tua di Semarang, dan jangan kemudian anak menuntut hanya seperti sarjana, bukan. Karena sekarang di dalam pekerjaan bukan karena sarjana, saat bekerja itu adalah mental bekerja, inovasi bekerja. Jadi di dalam pekerjaan tidak seperti pegawai negeri S1, S2, tapi namanya UMK itu ya keterampilan dan kompetensi yang dimiliki. Dan apalagi punya kompetensi lebih, itu bayarannya di luar UMK gitu loh. Kalian khusus misalnya operator, misalnya dia pintar misalnya membuat batik dengan media jin misalnya, dia bisa menggunakan modifikasi sinar laser atau apa, itu kan bayarannya lebih tinggi karena termodifikasi, dan itu tidak terbebani karena dia pendidikan latar belakangnya apa, tapi kemampuan. Oleh karena itu mari kita para orang tua pun memberikan anak, kalau memang dia
siap memang bekerja dan tidak melanjutkan pendidikan, jangan dipaksa untuk itu, tetapi bagaimana diarahkan fokus untuk pendidikan keterampilan ini. Ada BPBLK punya pusat itu yang ada di Pedurungan itu punya pusat, punya kementerian itu juga punya kurikulum yang bagus, punya sistem yang bagus. Dan kita masih mengusulkan kepada kementerian ada universitas vokasional, universitas kesiapan kerja ini, sehingga nanti bisa. Dan saya berharap dan semoga bahwa untuk Semarang dimudahkan dan dilancarkan menggali tentang anak muda bekerja dan mental bekerja lebih baik. Itu saya kira. Oke, baik. Semoga ya nanti bisa terwujud, karena ini memang satu hal yang sangat penting ya bagi kita. UMK itu kan namanya minimum begitu ya. Jangan sampai skillnya kita juga minimum, karena ketika skill kita ini bahkan melebihi dari yang diminimumkan oleh pasar, kita nggak usah mikirin UMK karena pasti dapatnya di atas UMK itu begitu ya Pak. Dan tadi pun juga sudah disampaikan harapan dari Pak Tris bagaimana kedepannya, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Dedi sudah ada di sini. Pak Tris, terima kasih sudah memberikan sosialisasi kepada kita juga, dan tentu saja buat people yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Kita pasti akan kembali lagi di Ngobrol episode selanjutnya setiap hari Senin jam 1 siang. Serta jangan lupa untuk subscribe di YouTube channel kita, karena kita punya banyak sekali program. Mulai hari Senin ada ngobrol asik bersama OPD Kota Semarang, kemudian di hari Selasa ada ngobrol inspirasi, di hari Kamis ada ini usahaku, di hari Jumat ada jelajah Semarang, dan di hari Sabtu ada kulineran. Dan jangan lupa untuk jaga selalu kesehatan Anda dengan konsumsi air minum, air modal sumber sehatmu. Mantap. Sudah coba sendiri ya Pak ya? Sudah Pak ya. Iya, dan juga kita oleh kita untuk kita. Betul sekali. Kalau begitu sekarang saatnya buat kita undur diri. Bapak terima kasih. Ibu pun sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah. Dah.